Topik berikut ini adalah mengenai stakeholder, ya, pihak-pihak yang terkait dalam sistem informasi, ya, karena akan dikenali dalam rangka mengembangkan sistem informasi. Tipe-tipe stakeholder system. Oke. Baik, kita lihat di sini ada pemangku kepentingan. Ya, kita bisa lihat kepentingan atau pemangku kepentingan atau stakeholder itu secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu entitas di internal kemudian eksternal. Maka yang saya katakan di sebelumnya mungkin apa ya, ketika itu masih kecil mungkin masih banyak ini ya, mengurusi di level internal ya, untuk kepentingan internal, meskipun outputnya bisa untuk sampai di luar gitu ya. Tapi kalau semakin besar bahkan inputnya pun sudah melibatkan pihak luar. Di internal itu siapa? Misalnya satu ada level manajemen, berbagai level ya. Kalau masih ingat kan ada level operasional atau bawah, kemudian menengah, gitu, manajemen, kemudian atas atau top ya, top manajemen atau strategik ya, strategis itu ya, strategik, level strategik itu. Nah, di sini ada misalnya ada direktur, divisi, departemen, ke bawah ya, bagian, unit tugas dan sebagainya ya. Bahkan sampai di situ penggunanya adalah karyawan. Itu semua terlibat di dalam sistem. Nah, nanti kan Anda harus mempelajari itu biasanya diambil dari struktur organisasi, termasuk di dalamnya adalah deskripsi kerja. Nanti di bagian bawah ada ya. Ya, ini sudah disampaikan dari awal. Jadi misalnya kalau nanti ada tugas sistem perhotelan di Indonesia atau apapun gitu ya, atau mungkin kemarin pakai di marketplace gitu ya, itu dari mana ya kita dapat struktur organisasi. Nah, itu sudah dipikirkan mulai dari sekarang gitu ya. Di sini ada pihak luar, ada pelanggan ya, oke ya, yang beli gitu ya. Kalau marketplace udah langsung masuk semua di sini ya, pelanggan, pemasok gitu ya, penjualnya gitu ya. Oke, pemasok gitu ya. Pemasok itu yang menyetori barang. Kemudian calon pelamar itu personalia. Oh, nggak ada ya. Oh, ada tadi. Bagian ini di dalamnya sini ya. Ada masyarakat, mungkin melihat informasi CSR atau apapun gitu ya. Nah, ini karena masih umum ya sistemnya. Pemerintah, mungkin dulu lihat pajaknya, lihat statistik atau apapun gitu, dan sebagainya. Oke. Nah, coba lihat. Nah, itu bagian yang dipelajari dari sini. Misalnya ada di situ struktur organisasi, ada tugas, tanggung jawab dan wewenang. Ya, biasanya orang kan punya tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab itu dia diberi kewenangan tertentu, gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Karena tanggung jawab mengantar kalau ngantar maem gitu ya, online gitu ya, beli online gitu ya, maeman diantar online. Tanggung jawabnya kan dia mengantar sampai ke misalnya sampai ke tujuan. Maka wewenangnya di sini misalnya itu bukan wewenang secara struktural saja ya, wewenangnya dia menggunakan sepeda motor kantor atau perusahaan untuk nganter itu. Nah, tapi kalau di luar itu ya bukan wewenangnya lagi sebenarnya, tujuannya itu. Oke. Nah, kira-kira itu ya. Nah, memang ada pertanyaan nih yang mulai disiapkan dari sekarang. Saya kalau mau mendapatkan struktur organisasi di mana ya? Ya, kalau online kan bisa dilihat-lihat. Kalau tidak ada digambar. Ya. Kemudian tugas tanggung jawabnya dari mana ya dapatnya? Ya, kalau mau sukses sampai akhir semester ya udah ini disiapkan tuh. Ya, cuma masalahnya nanti
Anda dapat bagian yang mana gitu ya, kelompok atau person ya. Kalau person enak ya, sudah disiapkan. Tabel database, nah ini misalnya gini ya, ini yang perlu diperhatikan ya, ya ini juga ya, level manajemen juga butuh database ya, namanya master ya, master direktur, misalnya alamat, kontak, kemudian jabatan, siapa namanya, dan seterusnya. Itu butuh tabel ya, tabel database. Apalagi, oke, apalagi, apa itu, dibilang ya. Nah, apalagi ini pelanggan gitu ya. Butuh, sangat butuh kalau sudah mengelola mesti butuh tabel database gitu ya. Di Accurate kan ada belajar tuh mengelola tabel database. Isinya apa ya gitu ya. Ya paling murah kode, nama gitu ya. Dia mendapat diskon enggak gitu. Kemudian kalau dapat persen pajak berapa persen ya, seterusnya itu. Itu bisa dimasukkan di sini kan. Nah, itu merancang tabel database. Ini udah siap-siap ya dari sekarang. Masuk ya. Oke, nah dari dulu ya gitu ya sih ya. Cuma cara menampilkan, cara melaporkannya yang berbeda-beda ya. Tapi datanya isinya ya mirip-mirip gitu ya, secara isi. Gitu. Misalnya calon pelamar, butuh nggak database? Ya, kalau yang pakai ngisi form itu mesti masuk database. Ya. Ditangkap tuh lulusannya mana. Bahkan sekarang kalau yang ribet-ribet itu waduh, jasa sudah sampai ke data dikti gitu ya. Kalau mau daftar, kalau tidak terverifikasi di sana susah gitu ya. Nah, itu database kan itu. Nah, masyarakat mungkin butuh output gitu ya. Misalnya, kemudian pemerintah output misalnya butuh gitu ya. Kemudian tampilan sistem, iya, nah, masyarakat, pemasok, pelanggan semuanya butuh kan. Tampilannya kayak apa? Ya, dia melihatnya ya. Keamanan, lu, nah, kalau ini pelanggan tidak boleh masuk ya mungkin keamanannya di internal tadi ya, siapa yang berhak mengakses di sini itu, eh, hak akses. Tapi kalau pemasoknya atau pelanggannya sudah masuk ke sistem, nah ini kayak SpongeBob ya, ini juga dipikirkan ya caranya bagaimana, nah dan seterusnya. Nah itu kira-kira gambaran daripada eh, ketika kita bicara mengenai pemangku kepentingan. Kemudian konsep dasar organisasi sistem informasi. Kalau ini khusus ya, dasar tapi organisasi departemen IT, yaitu sistem informasi. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi di antara orang dalam kelompok kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sama. Departemen adalah suatu area yang terpisah atau cabang dari suatu perusahaan. Departemen harus dikelompokkan secara tegas karena menyangkut masalah wewenang, hak, harga diri, dan gaji. Ya, ya ini termasuk yang organisasi umum juga ya. Oke. Oh ya, umum dulu. Oke. Nah, tapi itu akan menyangkut dengan sistem informasi karena semuanya akan naik. Nah, ini contoh bagan organisasi saja ya. Nanti tentu Anda bisa mencari ya, tidak usah ditunjukkan secara detail maksudnya. Direktur utama punya ini direktur teknik, pemasaran, produksi, controller. Ya. Masing-masing punya job desk. Ya, itu tugas Anda nanti ya. Tapi bukan menjelaskan yang ini ya, tapi ya sekarang baca-baca, cari-cari sehingga nanti mudah ya, cepat gitu. Kemudian kepala bagian, apa bedanya direktur dengan kepala gitu ya. Nah, mana akuntansi? Nah, itu akuntansi. Ya, biaya, keuangan, gitu. Analis. Nah, ini ada sistem informasi yang tadi. Ini satu gini. Ini bagian sistem informasi. Ya, ini pengembangan. Nah, sebenarnya yang analisis, merancang dan seterusnya secara detail sampai jadi itu bagian ini ya. Kalau kita kan khusus spesifik, misalnya di accountingnya ya, memberi arahan, konsul, tapi mungkin juga kalau Anda lulusan bisa masuk ke sini. Ya, nggak tahu nih di bagian mana, apapun bisa ya dimasuki. Ya, maka di sini harus belajar lagi lebih banyak.
Ya, bisa ya direkturnya, karena petugasnya ya. Oke. Di dalam kasus analisis sistem nantinya Anda harus berhasil mengidentifikasikan atau menemukan ya, menggambar juga, oke, harus ya. Dalam kasus yang Anda pelajari ya. Pengalaman belajar, perhatikan bagian yang terkait dengan sistem informasi serta manajer ya, ini lainnya itu terkait, semuanya terkait sih. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya. Ya, ini untuk organisasi ya, sistem informasi yang skala kecil. Mungkin ada manajer, analis, pemrogram, operator. Nah, bahkan ini pun apa ya? Ini dimasukkan di unit ya katanya, operatornya. Ya unit ya. Di accounting punya dan seterusnya. Tapi biasanya minta salah satu untuk input. Nah, itu terserah ya nih. Tidak harus XX ya satu atau itu tergantung pengelolaan ya. Ya, oke. PDE itu pengolahan data elektronis. Nah, oke. Departemen hanya terdiri dari beberapa fungsi yang terdiri dari analis, pembuat program, dan beberapa orang yang memasukkan data. Bahkan dalam lingkup perusahaan yang lebih kecil, analis itu dan programmer tidak diperlukan karena menggunakan program-program yang sudah hanya yang sudah jadi dalam bentuk paket. Ya, tinggal pakai ya, install. Nah, ini contoh juga organisasi departemen PDE yang lebih besar. Nah, direktur PDE, ada manajer analis, manajer program, ada database-nya bahkan sendiri ya, manajer operasi, ada manajer komunikasi data, mengkomunikasikan data. Ada analis itu yang sedang kita geluti ya, mata kuliahnya ini, ada kepalanya, wah, ada analis senior, ada analis junior, nah, banyak ya. Kepala pemrogram, ini yang pemrogramnya, kepala pemrogram. Nah, ini mungkin kalau Anda belajar script dan seterusnya ya kira-kira itu posisinya gitu. Ya, jadi senior tentu belum ya, ya paling tidak di sini belajar ya, pengawas data dan seterusnya. Deskripsi kerja ini contoh ya, contoh itu konteks dulu. Deskripsi tugas atau job description atau biasanya deskripsi kerja, tugas atau job gitu ya, merupakan suatu rincian yang menunjukkan posisi tanggung jawab wewenang ya, di atas tadi ada ya, fungsi dan tugas yang harus dikerjakan oleh personil di dalam suatu organisasi. Ini contohnya aja. Controller, nah ini khusus membahas contoh controller ya. Ini mana tadi? Di atas. Nah ini controller ya, posisinya ada di sini ya, controller. Oke, itu yang dibahas. Tapi tidak semua saya tulis ya, ini di buku Jogianto juga contoh saja ya. Tanggung jawabnya adalah kepada, ini berarti garis ke atasnya ya, nah, direktur. Nah itu ya, direktur utama di situ. Wewenang terhadap wewenang ini organisasi ya, bukan wewenang kayak kalau yang ditulis ini wewenang organisatoris. Jadi ada wewenang yang lain nih, menggunakan ABC, wewenang memerintah, wewenang menerbitkan, ya, authorize. Ya. Siapa yang authorize ya, kalau Inggrisnya authorize, siapa yang ya kalau kita jus ya mengotorisasi. uh, authorize ya, autor ya yang berwenang. Nah, coba dicari bahasa Inggrisnya. Oh, ini bagian ya, kepala bagian. Bagian akuntansi keuangan, kepala bagian akuntansi biaya. Ada lagi ya mungkin ya. Oke. Fungsi dasar contoh ya, ada diambil dan saya ringkas juga ya. Waduh, ini apa? Menetapkan ya. Oke. Menetapkan dan menjaga rencana operasi yang terpadu supaya konsisten dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Menetapkan dan menjaga rencana operasi. Menetapkan rencana operasi, menjaga. Menjaga itu memantau ya, agar tercapai gitu ya. Ya, memonitor ya, bolehlah. Mengembangkan dan merevisi standar-standar, yaitu controller. Misalnya kalau Anda kan sering ya, oh harus pakai apa nih formulir pendaftaran, ya formulir KRS, ya. Itu standar-standar gitu, isinya di sana, naiknya gitu ya. Bahwa
KRS harus terprogram, itu misalnya standarnya gitu ya. Tugas utama, mengembangkan dan menerbitkan kebijakan untuk kegiatan akuntansi. Kemudian menyediakan laporan kepada pihak berhubungan dengan akuntansi keuangan. Kalau masih ingat, akuntansi keuangan itu laporannya kepada siapa, isinya apa. Jangan salah ya, sudah mau tingkat level atas ya. Laporan keuangan aja, yang akuntansi keuangan nih, laporannya apa itu. Wah, kalau nanti ditanya nggak bisa, batal lulus ini. Ya, apa tuh? Laporan keuangan untuk akuntansi keuangan. Ya, akuntansi biaya kan ada ya. Apa tuh? Posisi keuangan. Nah, laba rugi dulu ya. Laba rugi, mungkin arus kas, gitu ya. Aktivitas atau perubahan modal, gitu. Catatan, laporan keuangan. Mungkin ada pengungkapan yang lainnya, gitu ya. Nah, itu jangan lupa ya ini. Jadi kalau Anda membuat sistem yang mengait dengan akuntansi, ya ini sedapat mungkin, walaupun kita pakai Excel dulu, aliran kas mungkin cash flow belum bisa ya, ya itu dikembangkan itu, ya oke. Ya, pengalaman belajar. Silakan renungkan mengenai sistem informasi yang pernah Anda gunakan, khususnya yang informasinya dapat digunakan oleh berbagai pihak. Kira-kira data informasi di dalam sistem mengalir atau dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian apa saja yang dapat dirasakan oleh pengguna yang dapat mengakses sistem tersebut, sistem apa saja yang dapat diakses oleh pihak luar, dan sistem apa saja yang dapat digunakan oleh pihak internal. Itu renungan ya, refleksi. Sebagai gambaran di bawah ini akan ditampilkan beberapa gambar untuk memicu ide Anda. Ya, uh, marketplace ya, kalau di sini pakai Tokopedia, bukan iklan. Durek-urek ya, ya ya durek. Ya, dikira iklan lagi. Nah, karena di sini adalah sistem ya, kalau di keuangan atau kita tentu akan sangat dekat dengan membahas mengenai transaksinya gitu ya. Aliran uangnya, mencatatnya seperti apa gitu ya. Kalau produknya mungkin, nih desain produknya kurang kecil, kurang besar, itu mungkin lain itu ya, kayak gitu pemasaran dan atau mungkin marketing atau apapun itu ya. Ya kalau kita lebih banyak misalnya apakah harus pakai kredit, kartu kredit, apakah pakai OVO, apakah transfer, enak enggak transfernya, enak enggak kartu kreditnya, ada apa itu laporan nota atau tidak gitu ya. Nah, itu semua menjadi pertanyaan-pertanyaan di sini. Gitu. Nah, ada diskon enggak? Gitu. Caranya memberi diskon seperti apa? Nah, diskon kan kebijakan pihak marketing ya. Tapi kita akan mengadministrasikan itu gitu ya. Di master yang mana gitu ya, di administrasikan diskon gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang jadi gambaran gitu ya. Berguna nggak itu? Oh, kalau dapat nota senang nggak kita? Senang gitu ya. Nah, pengguna senang gitu, walaupun di print atau tidak. Tapi kalau yang menggunakan itu kantor biasanya langsung di print gitu, untuk laporan. Kemudian ini ya kalau ini sistem pengiriman ya, pengiriman barang. Seneng nggak kalau dilacak? Ya seneng. Terus kalau pas masuk di input pakai data apa? Pengguna mendapat data apa? Oh, nomor ya misalnya. Mana ya? Oh ini tarif ya, tarif cek. Oh, ini kode kan ini di sini. Nah, masih ingat primary key kan? Primary key misalnya. Ya, harus primary key. Karena nanti kalau tidak lacakannya keliru ke ke pengguna yang lain. Loh kok kiriman saya sampai Bali, wong saya mau ngirimnya ke Ngawi gitu ya. Nah, misalnya itu primary key gitu. Nah, itu kita bahas-bahas di situ ya. Iya, kemudian membayarnya bagaimana? Nah, apakah include, kalau include baginya seperti apa gitu ya. Nah, itu semua bisa di, atau ini mendukung saja gitu.
Nah, sebentar. Oke ya, kayaknya sudah selesai ya. Ya, oke, ini untuk sesi satu ya. Sesi satu ada dua ya. Tadi konsep dasar, yang satunya adalah stakeholder. Ya, karena bagi masih tahap awal juga ya. Kemudian yang di sesi satu, itu kan penjelasan umum kuliah. Oke, nah nanti di sana ada ini pesan ya, pesan. Di sana ada forum, open forum. Ya, itu digunakan ya untuk aktivitas ya, aktivitas dan bahwa kuliah ini memang ada gitu ya. Iya, jalan gitu ya. Maka ya tujuan kita yang mudah saja, simple, kita meninggalkan jejak gitu ya. Kalau Anda belajar meninggalkan jejak, kemudian juga ada perkembangan terutama ya. Karena dari jejak yang banyak itu akan membuat mengumpul menjadi suatu hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak pernah meninggalkan jejak kok iso, itu aneh gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Maka nanti kalau ada pertanyaan langsung eh, boleh ditanya, bertanya boleh, yang lain menjawab juga boleh, menambahkan satu apa itu namanya, satu topik juga boleh ya di dalam open forum. Kemudian ada feedback ya, feedback itu dihitung ya, dihitung tapi dalam bentuk activity juga ya, activity. Oke, sekian dulu, terima kasih.